Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaраmin para alim, para ulama, sesepuh bila sepuh segenap jajaran takmir Masjid Al-Ittihad rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat maghrib dan disambung dengan salat isya yang dirahmati, disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan yang cerah ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan. Oleh karenanya mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya, kita gunakan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya, dengan selalu takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Moga-moga takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita semuanya menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Kita doakan teman, saudara, famili kita, bapak kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita yang sudah mendahului kita. Moga-moga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang saat ini masih hidup, jika suatu saat meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. La hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin dan malaikatul muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan man wuqifa fi hadzal majlis, wa khususan sahibul wilayah fi hadzal makan, wa khususan mu'allifi hadzal kitab min irsyadil ibad. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pada yang berikutnya, untuk kita semuanya lagi diuji oleh Allah SWT berupa sakit, mari kita doakan kita sendiri tentunya, dan juga saudara kita, keluarga kita yang saat ini ditakdirkan oleh Allah SWT sakit. Moga-moga segera diberikan oleh Allah SWT kesembuhan, diberikan kesehatan, dan diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semuanya semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman lana wa lahum ya syafiyal amrad wa ya arhamar rahimin. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah berikutnya untuk kita yang lagi diuji oleh Allah SWT berupa sulit rezeki. Moga dimudahkan, dimurahkan, diberkahi oleh Allah SWT. Yang punya toko, warung, dagangan, moga juga diberikan laris oleh Allah SWT. Yang dijadikan oleh Allah SWT pegawai, moga-moga rezekinya ditambah oleh Allah SWT.
semakin meningkat derajatnya, dan kesulitan apapun dalam hidup kita masing-masing, utamanya yang mungkin di antara kita yang punya hutang, moga-moga diberikan oleh Allah SWT rezeki yang banyak, yang barokah, berlimpah, sehingga bisa melunasi hutang. Yang kita mungkin punya hajat, pengen berangkat haji umroh, moga-moga atas izin Allah SWT segera diberangkatkan oleh Allah SWT. Jika tidak tahun ini, moga-moga di tahun depan atas izin Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana, umur dunia wal akhirah. Allahumma rizqna minka rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an ya wahhab ya razzaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang terakhir, Fatihah kita, moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, yang kemarin dan yang akan datang, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah Allah, untuk kali ini kita bahas melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Biasanya kalau dulu pakai kitab, ternyata nanti kelamaan dibaca kitabnya, itu dengan keterangannya kelamaan. Maka langsung kemudian saya intisarikan supaya panjenengan juga bisa membaca dan bisa digunakan untuk bahan bacaan jika pas nganggur nek kober. Nek koper alias nek sempat. Insya Allah untuk sunnah wudhu ini kita bagi dua. Jadi nanti mungkin setelah kajian atau ngaji ini dikembalikan, besok baru diambil karena ini panjang sampai 22. Maka kita bagi satu lembar ini yang untuk kali ini, lembar berikutnya untuk selasa depan. Insya Allah. Moga-moga diberikan umur yang panjang. Moga amin. Pun panjang yang barokah. Satu. Sunnah wudhu, membaca bismillah sebelum berwudhu. Ini penting. Amalan apapun itu bagusnya pakai bismillah. Apapun itu bismillah. Termasuk baca Al-Quran. Bahkan kalau Al-Quran itu Allah SWT sendiri menyampaikan, wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu Al-Quran. Kalau baca Al-Quran jangan lupa baca ta'awud. Maka kalau saya baca surat baik Fatihah ataupun surat yang lainnya, saya baca ta'awud tapi gak banter-banter. Soalnya bukan masuk kategori gandengan iblis atau gandengan Fatihah. Maka saya baca ini biasanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau memang Al-Fatihah ya pakai bismillah, bagi yang tidak pakai ya monggo. Terserah. Jadi bismillah itu ada yang masuk kategori miliknya Fatihah, ada yang mengatakan bismillah tidak pakai bismillah bukan bagian dari Fatihah. Podo bener. Sing salah sapa Ustaz? Sing gak maca Fatihah. Podo enak. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk surat, walaupun ini saya langsung tidak pakai bismillah, itu saya baca bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayatnya apa? Karena memang kalau dalam baca itu memang bagusnya demikian. Cuma sunnahnya harus dilakukan. Apa ta'awud? A'udzu bismillah. Karena tidak masuk kategori bismillah di awal surat, maka itu dibaca pelan. Imam Sudais pun itu kalau baca Fatihah bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau beliau pernah di Masjid Al-Akbar, beliau baca Fatihah, bismillahnya dikeraskan. Kenapa? Karena di sini bismillah itu masuk kategori yang umum, dalam artian bukan tadi yang masuk kategori Fatihah. Jika dibaca itu tiang sing alim. Yang alim itu bisa menyesuaikan kondisi. Nek biasanya pakai bismillah, dia pakai bismillah. Tidak pakai bismillah. Nek di situ pakai kunut, dia pakai kunut. Tidak pakai kunut, tidak usah pakai kunut. Itu namanya orang alim yang menyesuaikan. Bukan ngotot sakarbe di pokoknya aku berjaya kunut. Nah ini merusak tatanan. Sih biasanya tidak usah apa-apa. Toh barang sunnah. Sing penting sing salah gak sholat, bukan sing kunut gak kunut, bukan. Hari gini itu kita tidak usah memperdebatkan masalah itu. Kalau sholat tarawih, terulikur taruh sholat. Sing gak terulikur bukan taruh sing gak zamannya. Sing gak sholat sekarang macam-macam sudah gak zamannya sudah. Sing penting sholat dan sing penting rukun. Ini yang penting. Baca bismillah. Semua amal ibadah itu kalau jadi awal bismillah fahuwa aqta, maka pahalanya atau berkahnya kurang. Apapun itu kurang. Maka jadinya kalau buka warung, buka dasaran atau mengawali apapun, ojo lali ojo bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti dibarengi kalian pertolongan yang Gusti Allah. Maka termasuk wudhu. Rasulullah SAW menyampaikan la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Artinya sholat tidak sah bagi orang yang tidak berwudu, dan wudu tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak sempurna, tetap sah kalau tidak pakai bismillah. Tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah SWT. Termasuk insya Allah tanggal 10 Dzulhijjah wayai belai sapi dan kambing itu juga baca bismillah. Maka kemarin saya sampaikan kepada Pak Takmir, tolong nanti saya pesan bagian yang nyembelih butuh orang yang ahli ibadah. Saya lebih sepakat kalau yang nyembelih itu Pak Takmir ini, karena lebih prejengannya beliau ngerti. Oh ini biasanya imami, biasanya itu saya lebih suka itu. Karena apa? Ngerti kelakuannya berbeda ngerti. Ngapunten ini tukang jagal, apalagi mohon maaf tidak menjelekkan tukang jagal. Kalau wajah kusem, wis gak jelas, kadang mohon maaf nyembelih tidak nutup aurat, dengkulnya ketok. Walaupun nanti ada mazhab yang lainnya masih memperbolehkan. Nek dengkulnya wis ketok, sudah cari aman. Supaya apa? Sapi dan kambingnya jadi itu sudah sulit saya kritik dimanapun tempat yang kemudian ada jamaah dengan saya, itu baiknya carilah orang yang ibadah. Toh yang ibadah banyak, cuma kadang sih ibadah gak terteger, gak terwani itu dilatihan. Ya Pak, udah ini kan belum bisa orang yang siap. Jadi termasuk yang lainnya takmirnya diganti, yang lainnya yang siap mau bagus. Saya lebih sering mantap yang seperti itu daripada tukang jaga tidak ngerti bendinanya. Tapi kalau di sini ada tukang jaga sekarang ini sama masjid, sip melok ngaji dan tukang jaga ngaji, wah bagus. Berarti itu yang harus didahulukan. Jika ada, kalau tidak ada nanti pesan pada tukang jaga, Pak sama ini, loh. Tapi pada diomongin, bagaimana jadi masalah. Tapi jelas dengan kan ngerti, bagi wajah yang khusus tidak ada ngerti, supaya nanti barokah ngerti. Oke, yang nomor 2, membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke tempat air. Jadi digosok sih, digosok ini, belajar ini, dan semacam-macam. Barangkali ada kotorannya, barangkali ada najisnya, maka digosok ini. Di samping itu, dengan ngosok itu nikmat, dinikmati. Ya Allah, matur suwun, kula nggone ati bersyukur nang Gusti Allah duwe tangan sing gelem nurut. Dah ini tangan gak nurut. Piye ceritane? Kok buka minuman malah gak buka-buka.
Jadi kudu bersyukur, maka jenengan nyentuh bisa tenang ya Allah, Pak Rasul ya Allah, tangan jadi nurut, jadi gak nurut ya Allah. Wah ya kalau mangan tiba-tiba juga mobil, agak jelas. Nah ini bersyukur. Yang ketiga bersiwak, siwak ini menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar kecuali bagi seseorang yang berpuasa setelah matahari condong ke barat. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Rawahu Malik wa Syafi'i. Seandainya aku tidak membuat berat kepada umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap berwudu. Ini sunnah dan bagus. Siwak itu enten teori ini loh. Jadi teorinya seperti gigi atas gigi. Kalau pakai kayu siwak, kayak siwak itu 1, 2, 3, 4, kemudian yang atas ini 1, 2, 3, 9, 7. Gak gerak-gerak itu ada teorinya. Tapi kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, jadi nggak ngerti. Dia ada teorinya. Loh, Ustaz sekarang kan sudah ada sikat gigi, bagaimana? Bagus, lebih bagus itu daripada mohon maaf pakai kayu siwak kemudian disain anggone itu dilani menjijikkan. Kadang nggak ketemu siwak terus pojokane sorban kosong-kosong itu ya nek apik sih tapi kan kemudian dilihat oleh orang lain kan ya menjijikkan. Jangan gitu, jangan. Dan sekarang sudah banyak pasta gigi, terserah merek apapun, pokoknya jenengan cocok silakan. Bagusnya sikatan gigi di rumah. Bagusnya, jika tidak sempat di sini mungkin disediakan. Tapi sikatnya tidak jelas ya. Jadi hilang. Pun bersiwak. Sunnah memang pakai kayu siwak. Jika tidak ya pasang gigi bagus. Nah terkait dengan puasa tadi itu Imam Syafi'i yang memang dan Imam Malik yang memang bersikukuh dengan ini. Tapi kalau Imam Hanafi tidak, malah sunnah sikatan itu sunnah atau siwakan itu sunnah, malah dianjurkan Imam Hanafi. Jangan sampai kalau kita sholat tidak siwakan, ada ketika wudhu tidak siwakan, senajan sholat apa senajan puasa tidak apa-apa, karena tidak batalkan puasa. Bahkan menurut Imam Hanafi, orang kalau sikatan itu insya Allah berhadapan dengan sapu itu pede tiba-tiba sikatan, kecuali kemarin corona itu mesti bukti tapi walaupun disikatan lebih ya. Tapi kalau sudah aman itu jenengan sikatan dengan itu jelas pede yang sikatan. Kenapa? Ngomongnya insya Allah baunya seger. Tapi kalau tidak sikatan apalagi habis subuh gitu, masya Allah bisa sikatan langsung koma datang ke masjid tak lihat sholat. Allah Akbar, ini yang boleh ada AC kan, mulai kanan kiri saya nggak benar apa sih bisa. Makanya paling bagus itu kalau sebelum subuh itu mandi terus sikatan, ya mandi plus sikatan ini. Syukur-syukur kalau mandinya minum jinabat, wah insya Allah awet sehat, apalagi bijak. Kalau ibu arah itu tambah kuat. Saya paham. Jadi energi dalam tubuh itu penting. Salah satu sikatan. Yang keempat berkumur. Ya, tahu berkumur itu demikian. Kumur itu bisa dimuter. Dan itu semuanya anggota wudhu semuanya itu kalau kita laksanakan itu langsung juga ikut menggugurkan dosa. Jadi mungkin lisan kita pernah ngomong jelek itu kemudian dia berkumur itu dosa kita itu keluar, dosa lisan sehingga ngomong gak jelas, maka dinikmati kumur. Kalau tidak kumur itu ya nanti efeknya jika masih ada di sela-sela tubuh kita itu kotoran, akhirnya kan tidak ikut keluar. Tapi kalau berkumur insya Allah ikut keluar. 5. Menghirup air dengan hidung. Ini tidak semuanya orang bisa, dalam artian berkenan. Kadang lari, kadang tak koper, kadang rasa-rasa, bahkan kadang belas. Ini menghirup hidung, menghirup air ke hidung. Penting sekali supaya apa? Banyak nilai kesehatannya.
Mohon maaf seperti kemarin corona. Itu semenjak corona saya sangat aktif sekali menghirup air terhidup. Dan itu luar biasa, penyakit pilek-pilek itu hilang. Pernah saya sampaikan kepada Anda semuanya dulu sebelum saya menghirup air kehidup. Itu ngimami kalau di tempat saya subuh itu pilek. Setelah itu alhamdulillah tidak pilek. Ya barokahnya itu menghirup air terhidup. Lebih afdal lagi apabila dimasukkan ke hidung hingga bagian dalam bagi orang yang tidak berpuasa. Nah, kalau berpuasa ini hati-hati kalau menghirup air. Ini kelebon akhir jadi. Untuk cara yang terbaik dalam berkumur dan menghirup air dengan hidung, hendaklah mengambil air 3 kali dengan telapak tangan, lantas digunakan untuk keduanya dan air itu disemprotkan keluar. Jadi ambil air dengan ini dan semprotkan ambil sampai 3 kali. Itu sunnah dan penyakit-penyakit dari hidung itu hilang. Dibanding disokro ikan romo, itu lebih bagus. Kok jenengan kemarin semua ngaku saja ada positifnya corona, terus jenengan seringkali memasukkan air hidung itu di ngaku itu disokro itu tidak ada nilai positifnya, negatif. Karena hidung kita sudah dibersihkan oleh air wudhu. Yang keenam, mengusap seluruh kepala. Bagusnya itu kalau jenengan mengusap kepala itu ojo dipilih mau ngedek tuh. Jadi apa boleh dan sah. Mau Hanafi demikian minimal kan 3 helai dan tidak usah dicari udah 3 helai ini tidak usah. Kalau Imam Hanafi seluruhnya. Saya kalau mengusap kepala itu saya senang yang seluruhnya. Maka saya kalau saya pakai kopiah itu senang yang seperti ini, yang bolong-bolong. Jadi ambune kan apa? Kalau yang dengan seperti yang hitam-hitam tidak ada jalan keluar, itu tidak lama di samping rambut panas, terus baru dibuka seleng, baru dibagai ambil di jalan sak keluarga kalau mampu. Boleh luar biasa, mana sak mobil yang boleh kena AC, itu sih nak ngarep itu melayani buli, parfum yang luar biasa. Maka bagusnya demikian. Saya mengusap seluruh kepala. Dan kemarin saya berikan teori 1, 2, 3. Boleh bisa paham. Ya tidak paham jangan lihat YouTube saya yang ada teori wudhu. 7. Mengusap kedua telinga luar dan dalam. Telinga dikosoki, ojo dijemuk menito. Senajan musab telinga ini sunnah. Ya, walaupun sunnah cuma itu balik nanti disyukuri. Alhamdulillah ternyata telinga saya masih sehat. Kami bersih, masih sehat, masih utuh. Soalnya kadang di telinga tidak sering disentuh, itu akhirnya telinga jadi kopong. Saya ada materi khusus itu kalau khutbah Jumat itu judulnya budek, bisu, terus satunya berdoa 3, budek, bisu, buta. Itu mengambil inspirasi dari Al-Quran, sumum, bukmun, omyun, formulanya. Insya Allah kalau nanti ada jadwal di sini, saya sampaikan. Apa sih budek, bisu, buta? Nek gak lari, ini lari yang nanti materi yang lainnya. Yang ke-7, 8, membasuh sela-sela rambut, jenggot dan godek yang tebal. Begitu juga membasuh sela-sela jari-jari tangan dengan cara menjalin jari-jari yang kiri ke jari-jari yang kanan. Kalau punya jenggot, tidak di jenggot nggak usah, nggak di jenggot. Jadi kalau jenggotnya agak tebal itu gini. Jadi ketika membasuh wajah kemudian diselai. Ini jenggot itu tebal, ini kan jenggot nggak usah. Nih semua bukan dulu ya. Terus tangannya di remas-remas, di kosong-kosong, jari jemari gantian kanan kiri. Dan jika ada tidak tahu namanya apa, tapi ini sangat penting sekali. Ada beberapa tips supaya dengan sehat. Salah satu jantung. Itu caranya gini. Ini tangan ini. Itu pakai ini seret, tapi sebelah kiri informasinya seret ini, kemudian ini pakai telunjuk
telunjuk ini yang sini dan kemudian ini disentuh berapa kali terserah. Itu katanya ahli kesehatan nggak jantungnya kuat. Jadi jempol kita tarik, kemudian pakai telunjuk ini dok, setelah itu dikemas. Enak isi untuk olahraga. Belum kadang sering ada isi. Terus ada lagi yang pakai ini 20 kali, kemudian 20 kali, 20 kali, 20 kali, 20 kali. Itu jadinya sehat. Dan alhamdulillah jadinya kalau rutin seperti itu memang betul sehat. Apalagi kalau dibarengi dengan wudu. Omane cek lantaran karo bojone. Bojone dhewe sing gak oleh bojone tanggane. Gak ada masalah. 9. Membasuh sela-sela jari dua kaki dari arah bawah dengan jari kelingking tangan yang kiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Atani Jibril faqala idza tawadda'ta fakhadhil lihiyataka." Malaikat Jibril pernah datang kepadaku lalu berkata, "Bila engkau berwudu, maka basuhlah sela-sela jenggotmu termasuk jari-jari yang bawahnya yang jari-jari. Khalilu baina asabi'akum la yukhallilu Allahu bainahuma binari tsumma qala wa lil aqabi minan nar." Basuhlah sela-sela jarimu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membakarnya dengan api. Kemudian beliau bersabda, celaka bagi tumit dari ancaman api neraka. Jadi kenapa anggota tubuh kemudian dibasuh, apalagi yang sunah-sunah? Rasulullah SAW pernah ditanya gini oleh sahabat, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, panjenengan nanti untuk menandai umat panjenengan sing sakmono akeh terus putih kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyampaikan ini, wahai sahabat, kalau sampean itu punya unta. Nah, unta itu sebelum untuk untuk mengetahui untanya sampean sendiri, panjenengan sendiri, itu kan supaya jelas nanti tidak bingung, unta ditandai, tandai wajahnya, tandai tangannya, kakinya, dan itu punya tanda semuanya. Maka sangat amat mudah untuk menerima, menandai. Nah, umatnya Rasulullah SAW itu kalau bisa wudunya yang sempurna, supaya apa? Nanti ketika di akhirat kanjeng Nabi madosi panjenengan, mencari panjenengan itu tidak kesulitan. Apalagi cahaya panjenengan langsung mencorong ke langit. Wah, itu ketok iku umatku, gak usah ngelangit. Nah, ini buruk atau redup, itu ketara biasanya nek wudu kok ngene to. Jadi kata itu menteri redup kayak kunang-kunang kayak top lagi. Makanya jadi kalau wudu upayakan sempurna supaya nanti cahayanya terang sekali. Yang ke-10, menggosok anggota wudu. Yang 11, hendaklah seorang yang berwudu setelah selesai menghadap kiblat mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan pandangannya ke langit. Sekalipun orang buta lalu membaca doa seperti berikut. Insya Allah sudah hafal. Sing apa ya? Guru apa? Apa doanya? Di tempat wudu ada doa wudu dengan kasih kalau bisa. Diwaca alhamdulillah. Kalau dibaca ya alhamdulillah. Tidak ya tidak apa-apa. Minimal takmir dapat pahala karena tidak semuanya orang bisa hafal, maka jadinya paling kerepean tapi sakit pada kiblat. Cuma nongkrong dua kafe kamu buat. Tapi itu penting karena beberapa tempat di tempat lain itu sudah dikasih doa-doa itu. Dia dalam rangka namanya orang itu kan orang sing apa, orang sing enggak apa. Nah, yang enggak apa itu siapa yang baca itu enggak tahu berapa orang takmir oleh. Kalau dengan di sini takmir ya ngomong Pak Takmir tak tanggungi, tak desain ini bagus. Enggak apa-apa, pokoknya sih enggak gampang melinceng. Baca apa ini? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai situ.
Tapi ada yang menambahi waj'alni min ibadikas sholihin. Sambung lagi pakai doa kafaratul majlis. Cuma subhanakallahumma-nya dihilangkan. Langsung wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sholawat sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi. Seperti itu. Ini dengan biasanya hafal kafaratul majlis, sambung aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Selesai. Baca apa lagi? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Usahakan nek pas kober terus imame menangi, pasti menangi jamaah. Nek jenengan wis kira-kira gak nuntut jamaah, yo ojo. Disebut cukup langsung kemudian alhamdulillah kemudian yang simpel-simpel lain udah ikut jamaah karena lebih penting jamaahnya daripada semuanya penting, tapi jika kondisinya sudah mepet, jangan diambil semuanya. Oke. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma rafa'a basarahu ila as-sama' thumma qala asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih futihat lahu thamanina abwabil jannati yadkhulu min ayyiha sya'a. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih. Barang siapa berwudu lalu dilakukannya dengan baik kemudian melihat ke langit membaca asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih, maka 8 pintu surga dibuka untuknya. Dia boleh masuk dari pintu yang mana yang dikehendaki. Enak aja. Maka hal-hal yang remeh ini jangan ditinggalkan. Senajan sunnah. Dimulai dari syahadat sampai baca doanya wudu, kemudian baca kafaratul majlis, baca sholawat. Ini dengan hafalkan, kalaupun tidak ya ditempel kuau dengan di rumahnya masing-masing dipraktekkan. Tapi hati-hati, kalau tempelkan itu ternyata di kamar mandi, jangan tempelkan itu di luarnya. Berarti kan saya setelah keluar kamar mandi tak apa-apa. Setelah keluar kamar mandi dengan baca ini dulu selesai, kemudian alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, karena keluar kamar. Teknisnya demikian. Di wudu sih kemarin doanya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a fa qala ba'da faraghihi subhanaka bihamdika inni atubu ilaika duriba fi raqqin thumma ju'ila fi tawa'i wa lam yukassir ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang berlalu membaca subhanaka wa bihamdika inni atubu ilaik, itu artinya maha suci panjenengan, pujian bagi panjenengan, sesungguhnya saya tobat kepada panjenengan ya Rabb. Jadi tobat ke tenanan. Kadang ngapunten nggih maca donga apa donga tapi gak ngerti karepe. Artinya gak ngerti. Ini pun doa. Makanya saya upayakan kalau doa itu saya ngerti. Dan kenapa doa tak ulang-ulang supaya jenengan ngerti juga dan banyak yang jenengan hafal. Kalau jenengan hafal kan minimal jenengan bisa donga. Sedulur mirip, karena jamaah saya di Manyar itu beberapa jamaah banyak yang rumahnya mirip seperti saya. Hampir semua imam apalagi santri saya itu rumahnya mirip kami. Ya gak apa-apa, sing asli ke arah saingan kan, sing asli ke arah saingan. Tapi gak apa-apa, kan semuanya doanya kan ngerti kabeh, karena seperti ini. Maka pahalanya ditulis pada kulit, kemudian dicap dan tidak akan robek sampai hari kiamat. Hebat. Teladan yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang baca surat Inna anzalnahu atau Al-Qadar dan seterusnya setelah wudu sekali, maka termasuk orang-orang yang sidik bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama. Dan barang siapa yang bacanya 2 kali, maka ditulis dalam setambung orang-orang yang mati syahid. Kalau baca Inna anzalnahu 2 kali, ditulis mirip kalau wong mati syahid.
Dan barang siapa yang baca 3 kali, maka Allah SWT kelak akan menghimpunnya bersama para nabi di padang mahsyar. Hebat. Barang remeh. Dengan wudhu ditelateni baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Kemudian baca inna anzalnahu sampai selesai 1 kali, 2 kali, 3 kali. Seumpama kula pengen maca ping 50 gak apa-apa, sebetulnya gak koyo komat. Dan tidak imami, imami ojo, imami apa bacanya singkat-singkat. Pun sampai sini dulu, barangkali ada yang ditanyakan karena masih panjang. Barangkali ada terkait dengan pembahasan wudhu ataupun yang lainnya jika ada. Tidak ada yang lanjut. Monggo barangkali ada. Kita isi ada jam berapa? Jam 12? 35 ya. Ada 10 menit barangkali ada. Oh gitu. Untuk pada waktu wudhu itu kalau di kamar mandi kan ada keran, jadi wudhunya di dalam kamar mandi itu boleh atau enggak? Harus keluar. Terus pada waktu itu wudhu itu kan kita habis mandi kan? Harus apa? Jadi dulu terus terus pertanyaan bagus kritis. Kalau wudhu di kamar mandi itu apakah kita harus keluar dulu apa di dalam kamar mandi? Kalau keluar ya jangan lari pakai anduk, tidak pakai anduk. Jadi wudhu di kamar mandi tidak apa-apa, boleh sah. Lihat-lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya itu kira-kira apa namanya ada jambannya, toiletnya, itu tidak usah dikeluarkan suaranya. Dan kalau zaman dulu ketika masih di desa ini, zaman dulu itu kan kabut kotor sekali yang namanya toilet. Jadi khusus kamar mandi yang ada di sininya itu bahkan mungkin hanya kamar mandi khusus WC, namanya jumbleng, sami. Yang jumlah itu kabut bahasa cerita mereka jadi belum ada kelihatan apa setnya itu ya seperti ini memang tak boleh wudhu di situ karena ya, tempat kotor kan. Nah kalau kamar mandi sekarang itu umumnya para ulama memperbolehkan untuk wudhu karena tempatnya sekarang bersih, apalagi mohon maaf di hotel itu rata-rata bersih, maka silakan. Cuma kalau jadinya ragu-ragu dan memang umumnya para ulama menyampaikan kalau di kamar mandi ketika wudhu yang berbau Arab ya tidak usah disuarakan. Kalau seperti tawa itu wudhu cukup dalam hati. Kalau nanti dengan punya doa khusus terkait dengan wudhu itu jangan disuarakan. Nanti setelah ini, setelah bahasan wudhu akan disampaikan doa dari Kanjeng Nabi yang simpel dengan sama apa? Setelah nanti mungkin Selasa khusus setelah itu Kanjeng Nabi berikan ijazah doa khusus dibaca itu dan alhamdulillah doa itu langsung diijazahkan dari guru saya. Guru saya menyampaikan semenjak saya mengamalkan doa ini saya tidak pernah punya hutang. Jadi anak ingin tidak pernah punya hutang. Dan kalau punya hutang cepat bacanya doa itu. Doa mana Ustaz? Sabar. Sabar. Ono urutan ini. Jadi setelah ini Selasa, setelah kita sini udah selesai depanku, kamu saya tidak lupa. Soalnya kalau lupa kalau saya ingatkan. Itu bahasan khusus. Yang kedua, jadi dengan wudhu di kamar mandi boleh. Kalau ada doa-doanya jangan disuarakan, cukup dalam hati. Sama dengan kalau dengan mandi jinabah itu kan ada yang pakai doa apa yang pakai niat kan ada. Nawaitu ghuslan jinabah bi rabbil hadasil akbar fardhu ta'ala. Itu kan ada doanya atau ada niatnya. Nah itu dalam hati karena di kamar mandi. Setelah itu dengan keluar. Nah, kalau di luarnya ada tempat wudhu sendiri ya monggo. Sekarang kalau wudhu apakah harus pakai kemben atau pakai
anduk atau bagaimana? Baiknya anduk-andui, kemudian pakai anduk ya, atau pakai sarung, terus wudhu. Itu sunnah yang bagus seperti itu. Karena apa? Ya mohon maaf. Ya sangat lucu dengan wudhu ya. Kalau tak itu kan lucu dan itu tidak bagus. Jadi saya kalau di kamar mandi ya pakai anduk dulu kemudian wudhu, atau mungkin kalau pakai sarung dan kaos dalam ya wudhu, bukan kemudian tidak pakai baju dan wudhu. Apakah tetap sah? Sah. Jadi dengan wudhu tidak pakai baju udah belejet itu sah, tapi tidak etis, tidak punya etika. Pakai sarung atau pakai anduk dengan wudhu, cek rotok pantas. Itu seperti itu. Dalam, cek kayak uang. Emangnya selama ini betul uang? Kayak apa? Ya betul. Jadi kalau Ustaz kadang-kadang bangun untuk sholat tahajud itu agak telat. Jadi terbangun masjid sudah ada pengajian kasar pengajian itu, tapi belum masuk sholat subuh. Masih boleh nggak kita sambil menunggu subuh, masih ada waktu di masjid, masih ada kita mohon menjalankan sholat tahajud juga ada satu memungkinkan apa yang kita begini bagaimana? Itu yang sering saya lakukan, Pak. Jadi ngapunten Muhammadiyah sudah mengeluarkan lewat keterangan umum bahwa subuh di Indonesia itu kecepatan subuh di Indonesia. Maka Muhammadiyah mengeluarkan 8 menit setelah waktu yang sekarang itu, ditambah 8 menit baru masuk waktu subuh. Malah Profesor Sapa itu 20 menit, tapi kemudian dikaji ulang yang betul 8 menit. Dan tempat saya itu kalau subuh adanya mengikuti yang umum, tapi ketika pas waktu subuh itu nunggu titik baru subuh, maksudnya baru kopiah subuh. Jadi mohon maaf, tidak menyinggung siapapun, kamu ketika mengikuti yang biasanya disebut ada kiraan macam-macam, itu sebetulnya secara teoritis ilmunya orang-orang yang ahli di bidang falak dan macam-macam itu belum waktu subuh. Subuh ini dulunya kecepatan 8 menit. Maka kalau saya, apalagi masih kiraan, apalagi masih tahajud, itu masih boleh gitu. Assalatu wassalamu alaikum, itu masih boleh tahajud. Jangankan tahajud, jenengan minum makan masih boleh, karena itu masih belum waktu subuh. Dan biasanya saya teruskan waktu aktivitas untuk tahajud dan macam-macam. Nanti ketika pas waktunya sebelum adzan atau pas adzan pas, jika saya tidak keluar, itu saya gunakan untuk witir pas waktunya adzan. Karena secara ilmu falaknya orang-orang yang ngerti falak itu memang belum waktu subuh. Di sini kan kayak aneh. Di sini jaraknya komat adzan sama komat sama semuanya. 10. Kalau biasanya ada 5 menit. Bagus. Kalau 10 masih masuk, masih bisa subuhnya, tapi belum aman qobliyahnya. Subuhnya aman karena 10 ini, tapi kalau qobliyahnya belum aman. Nah, dosa kan tapi yang umumnya seperti itu. Nah, dengan sekarang tidak pakai keyakinan. Dengan yakin mengikuti yang sudah ada itu, nanti ditanggung yang itu, ditanggung sama yang mengeluarkan itu. Tapi aslinya sudah disampaikan dan diajak untuk dialog dari pihak Kemenak, ternyata belum ditanggapi. Termasuk yang ingin mengajak demikian itu Prof. Jarod, guru saya. Terus kemudian dari Profesor siapa dulu itu ingin mengajak dialog sama Kemenaknya dari ditanggapi. Karena memang dia butuh dana, supaya butuh dana. Itu saya perlu sampaikan, tapi dengan tidak usah resah, dengan yakin yakin bahwa sholat subuh di sini itu sudah apa? Ya dengan topo jadi mesti nanggung, karena di Indonesia ada Kementerian Agama itu nanti yang nanggung, di nono salah mereka yang nanggung. Cuma kembali secara ilmu falak, ilmu kalau sekarang ada BMKG, bukan masalah itu, ilmu
permintaan kemarin itu ya itu belum masuk waktu subuh. Anda subuhnya di Indonesia kecepatan 8 menit, lumayan 8 menit. Sholat sunnah 2 rakaat itu standarnya 2 menit. 2 menit. Saya kalau sudah masuk 2 menit kurang, kapan ini sholat sunnah? Delok-delok sih, jadi masuk masjid kira-kira kurang di mana digerbungi wong akeh. Kadang-kadang perlu panjenengan itu lihat jam. Kalau memang masjidnya itu pakai jam, kecuali tidak pakai jam, jangan sampai pingin dapat pahala berupa qobliyah, tapi ternyata yang lainnya geremeng. Nah ini tenang masuk geremeng. Senajan imam, kalau imam itu gak kemeliti. Jadi imam masuk, senajan seumpama saya qobliyah itu ya insya Allah jamaah ngenteni, tapi saya tidak kemeliti. Kira-kira kurang 2 menit kurang, saya tidak berani, tak kaget ya. Jadi yang lainnya kan bikin sholawatan seterusnya, tunggu kemudian langsung sholat isya. Ojo sampai kita digeremeni orang, akhirnya dirasani orang dan menyakiti orang lain. Tidak bagus. Maka dengan semuanya, kalau sudah di masjidnya ada jamnya itu, dengan 3 jamnya. Oh masih kurang 3 atau 4 menit aman. Qobliyah masih. Tapi 1 menit lebih 35 muncul jelas gak nutut. Boleh dengan sholatnya 1 menit, mungkin setengah menit. Maaf, kan enten sholatnya buat. Nih set nom kasih nek, insya Allah sakit. Nih set tuh jelas loro kabeh kawan. Pun untuk yang subuh, itu masih 3 menit. Itu mendahulukan tahiyat masjidnya atau qobliyah? Oh iya. Saya bingung gitu. Mendahulukan tahiyat masjid atau qobliyahnya. Jadi gini, kalau dengan sudah ada qobliyah kalau tahiyat masjid itu kalau dalam segi hadis derajat yang tertinggi mana, pahala yang besar mana, maka pahala yang terbesar adalah qobliyah subuh. Insya Allah para ulama bersepakat qobliyah subuh dengan sudah mewakili tahiyat, sehingga dengan cara tahiyat masjid emang waktu nih qobliyah subuh sudah mewakili tahiyat masjid. Kalau saya seringkali kalau sunat itu sholat di rumah. Kalau saya karena rumah saya dekat dengan diri saya nih umai waktu dengan qobliyah nanggone omah sido dengan nanggone masjid telat ketangannya ini paling lapo gitu. Saya bisa gitu, jadi ada yang di masjid yang saya kemudian biasanya saya pujian itu saya qobliyah di rumah karena dekat. Pak Widodo ngerti rumah saya itu tidak jauh sehingga waktunya menjelang komat saya bisa untuk kesambut. Sementara itu kita sambung lagi di hari Selasa yang akan datang, dikumpulkan dulu baru kemudian setelah itu kita bahas lagi. Moga-moga bermanfaat, barokah di sampai akhirat, dan moga-moga ilmu kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo saran-saran mau doa kafaratul majelis, moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.